Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum li ahlihi. Dalam hadis yang lain disebutkan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Dalam riwayat yang lain, linisaihim, kepada istrinya. Nabi menyebutkan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya atau kepada keluarganya. Dan dalam hadis ini, kalau yang pertama tadi ahlihi, keluarganya atau istrinya, dalam hadis yang berikutnya linisaihim, istri-istrinya. Ngapunten lho Bu ini. Oh, enggak apa-apa ya. Jadi pripun? Ya, karena nisa itu jamak. Jadi yang paling baik kepada istrinya atau yang paling baik kepada istri-istrinya. Maka Bapak Ibu, kalau belum siap baik kepada istri-istrinya, satu saja cukup. Ya, karena kata Imam Ahmad, kata Imam Asy-Syafi'i itu beda terkait masalah istri dan istri-istrinya. Kalau kata Imam Syafi'i itu satu istri itu lebih utama. Kalau kata Imam Ahmad, poligami itu hukum asal pernikahan. Ini kira-kira penganut madhab yang mana ini? Baik, ya, Imam Ahmad. Masya Allah, ini takmir masjidnya Imam Ahmad loh Bu ini. Baik. Jadi beliau menyebutkan bahwasanya al aslu fin nikah ta'addud, hukum asal dalam pernikahan itu adalah poligami. Nah, kalau tidak mampu baru satu. Kalau kata Imam Syafi'i beda, hukum asalnya apa? Satu. Atau yang lebih utama adalah satu. Baik, kita tidak akan bahas poligami, topik yang sensitif. Tapi topik kita adalah sebaik-baik manusia itu yang paling baik kepada istrinya. Karena ketika seorang suami di hadapan istrinya, di hadapan pasangannya, itu tidak ada pencitraan, maka karakter asli diri kita itu adalah saat kita berada di depan istrinya. Orang pencitraan di depan istri itu hanya pas manten anyar. Ya, hanya mantan anyar saja. Setelah mantan anyar tidak ada lagi pencitraan. Ya. Jadi yang kelihatan lembut, kelihatan manis itu hanya awal. Kalau sampai terus itu tetap lembut, tetap manis, itulah karakter suami yang sebenarnya. Masya Allah. Maka kalau ibu-ibu pengen mengetahui karakter suaminya, itu bukan pas mantan anyar dulu, tapi sekarang. Itu karakter suami yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Kalau sampai hari ini tetap lemah lembut, sampai hari ini tetap suka mengalah, sampai hari ini tetap sabar, itulah suami kita. Tetapi kalau 1 bulan kemudian perangannya sudah berubah, maka yang dulu itu adalah pencitraan. Baik, kira-kira kita termasuk yang dulu pencitraan atau sampai sekarang tetap seperti dulu? Oh ya, sampai sekarang tetap seperti dulu. Baik. Oh, beda rambut memutih. Ya, alhamdulillah. Baik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang suami yang biasa mencukupi keperluannya sendiri. Jadi kalau Nabi itu mencontohkan, beliau masak sendiri, beliau belanja sendiri. Kira-kira suami hari ini masih ada enggak ya? Ada. Yang semuanya baik ya, masak sendiri, belanja sendiri. Masya Allah. Itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang sudah menjadi karakter yang umum di Timur Tengah itu adalah yang belanja laki-laki, yang belanja laki-laki, yang masak, yang menyiapkan minum istri. Baik, jadi ada beda adat. Kalau adat di tempat kita, suami itu penting tuh mandang nyambut, istrinya itu kerjaannya cuma satu. Nah Pak, hangabei, kabeh.
Ya masak, umbah-umbah, ngomong anak, nyetrika. Napa mulai? Ya. Online. Baik. Ini ibu-ibu juga online ini. Baik. Jadi keterangan dari Nabi tadi adalah sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya. Maka seorang suami diminta untuk berbuat baik kepada istrinya. Maka perlakukan istri dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Maka disebutkan innal mar'ah khuliqat min dhal'in, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu kalau tidak hati-hati untuk diluruskan maka dia tetap akan bengkok. Kalau kemudian kita tidak hati-hati dipaksa maka akan patah. Maka seorang suami yang baik itu yang bisa ngalahi kepada istrinya. Jadi sebenarnya itu tidak ada yang namanya suami takut istri, yang ada adalah suami sayang istri. Nah, jadi tidak ada suami takut istri, yang ada adalah suami sayang istri. Sehebat apapun jabatan suami di kantornya sebagai jenderal, sebagai komandan, sebagai direktur, kalau di hadapan istrinya, pripun Bu? Ya, mantuk-mantuk, keok. Kenapa? Karena dia baik kepada istrinya. Jadi kalau suami Anda itu mantuk-mantuk bukan berarti Anda menang dengan suaminya, tapi itu menunjukkan suami Anda orang baik, dia mau ngalah dengan istrinya. Baik. Tetapi kadang-kadang banyak disalahpahami oleh orang. Suami takut istri. Tidak ada suami takut istri. Itu kalau yang namanya menang-menangan, menang suaminya. Seru-seruan soro, seru sik lanang. Kuat-kuatan otot, kuat sik lanang. Kira-kira kuat yang laki-laki apa perempuan? Umumnya kuat yang laki-laki. Tetapi kenapa menjadi kuat yang perempuan? Karena suaminya sayang sama istrinya. Baik. Jadi inilah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Perlakukan istrinya dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan cara yang baik. Bagaimana cara menggauli istri yang baik? Itu bil ma'ruf, sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Islam tidak pernah memberikan batasan bagaimana suami berbuat baik kepada istrinya. Tapi batasannya apa? Ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dikenal oleh umum. Jadi kebaikan yang sudah dikenal oleh umum, bahkan itu meskipun bersumber dari adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama, selama tidak bertentangan dengan tuntunan syariat. Maka jangan kaget Bapak Ibu kalau melihat istri orang-orang Arab itu istrinya tidak ngapa-ngapain, diratukan. Tetapi kalau melihat istrinya orang Jawa, itu istrinya, ya, istriku pahlawanku. Jadi kalau orang Arab, istriku ratuku. Kalau orang Jawa, istriku pahlawanku. Kenapa? Karena urufnya, adatnya berbeda. Maka justru kalau istri-istri di sini itu kalau tidak belanja di luar, itu justru malah rasanya ada yang kurang. Tapi kalau istrinya orang Arab, yang belanja siapa? Suaminya. Yang ngurusi rumah tangga semuanya suaminya. Istri terima beres. Kalau di sini pokoknya suami yang penting ngasih nafkah dan suami terima beres. Mana yang benar? Arab atau Jawa? Semuanya benar, karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang sudah dikenal umum oleh masyarakat. Selama di masyarakat itu sesuatu itu sudah uruf, sudah ma'ruf, maka itu dianggap baik,
selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Sehingga tidak masalah istri umbah-umbah, nyetrika, ngomong anak itu boleh, tidak masalah. Pripun? Oh bagus malah. Nah, baik. Kata bapaknya bagus loh. Baik. Jadi itu tidak masalah. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang dikenal luas oleh masyarakat. Demikian pula dalam memberi nafkah. Islam tidak menetapkan berapa dinar, Islam tidak menetapkan berapa dirham, tetapi yang ma'ruf umumnya di situ seperti apa nafkahnya. Maka tidak dibatasi dengan berapa rupiah, tapi bagaimana masyarakat umum mengajarkan kepada kita untuk menjalankan sesuai dengan yang terbiasa pada masyarakat umum, yakni urf, kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu, ketika kita menginginkan menjadi karakter manusia terbaik, teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membayar hutang, teladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang suami yang baik. Maka baik kita di rumah, baik kita di tempat yang lain. Kalau baik di tempat yang lain tapi tidak baik sama istrinya, karakter sesungguhnya adalah saat bersama dengan istrinya. Bisa jadi di luar sana itu adalah pencitraan, tapi di hadapan istrinya tidak ada pencitraan. Sehingga tampak ada orang yang tampak kontras kepribadiannya di rumah dengan di tempat lain, maka yang sesungguhnya adalah pada saat dia sedang di rumah. Jadi Bapak Ibu, hendaknya kita menjaga konsistensi kita di dalam keluarga, tetap kita lakukan pula di luar. Di luar demikian pula perlakuan kita kepada keluarga kita, kepada istri kita, karena itu adalah karakter kita sesungguhnya.